Kak Joseph, selama beberapa tahun ini, apa kamu bahagia? Aku tahu kamu tidak mencintainya. Malam ini kita bertemu ya. Aku rindu kamu. Sampai layar mati, Ariel belum bisa tersadar dari lamunannya. Dia memutuskan untuk naik taksi menuju kantor Joseph. Di perjalanan, Ariel menatap keluar jendela. Hujan gerimis seolah tidak pernah berhenti. Joseph tidak suka Ariel datang ke kantornya. Jadi setiap kali mencarinya, Ariel selalu masuk melalui pintu belakang dan naik lift bareng. Asisten pribadi Joseph, Mark, melihat Ariel datang, ia hanya menatapnya dengan dingin. Nona Ariel? Tidak ada yang menganggapnya sebagai Nyonya Lincoln. Keberadaannya tidak diakui. Ketika Joseph melihat ponsel yang dibawa oleh Ariel, dia sedikit mengernyitkan kening. Dia selalu begini, mengantarkan makan siang, dokumen, pakaian, payung, apapun yang dia lupakan pasti akan diantarkannya. Aku sudah bilang, tidak perlu antar barang-barang ini secara khusus padaku. Ariel terteguk sejenak. Maaf, aku lupa. Mengapa ingatannya jadi begitu buruk? Mungkinkah karena melihat pesan dari Ella, dia jadi takut? Takut Joseph tiba-tiba menghilang begitu saja. Saat hendak pergi, Ariel menoleh ke arah Joseph. Akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Joseph, apa kamu masih menyukai Ella? Joseph merasa Ariel sangat aneh. Tidak hanya pelupa, tapi juga suka menanyakan hal-hal aneh. Dia yang seperti ini, bagaimana bisa menjadi Nyonya Lincoln? Joseph menjawab dengan tidak sabar. Kalau kamu senggang, carilah sesuatu untuk dilakukan. Akhirnya, Ariel masih tidak mendapatkan jawaban. Ariel sebelumnya pernah mencari pekerjaan, tapi akhirnya para senior keluarga Lincoln menolaknya dengan alasan dia akan mempermalukan keluarga Lincoln. Ibunya Joseph, Joanna, dengan tegas bertanya padanya, "Apa kamu mau seluruh dunia tahu kalau Joseph menikahi seorang istri cacat dengan masalah pendengaran?" Istri cacat? Setibanya di rumah, Ariel berusaha keras untuk tetap sibuk. Meski rumahnya sudah bersih, tapi dia tidak berhenti. Hanya dengan cara ini, dia bisa merasakan dirinya masih memiliki sedikit nilai. Sore ini, Ariel tidak menerima pesan dari Joseph. Biasanya, dalam situasi seperti ini, itu berarti dia sedang marah atau terlalu sibuk. Malam semakin larut. Ariel tidak bisa tidur. Ponsel yang diletakkan di samping tempat tidurnya berdering. Dia mengambil ponselnya. Nomor yang tidak dikenal. Setelah mengangkatnya, suara manis wanita yang selalu membuat Ariel cemas pun terdengar. Ini panggilan dari Ella. Apa ini Ariel? Joseph mabuk, kamu bisa jemput? Klub Richard. Joseph duduk di kursi utama, minum dengan pikiran tidak fokus. Ella, yang duduk di sebelahnya, sedang dikerumuni oleh para pemuda kaya yang bersorak memintanya untuk bernyanyi. Ayo nyanyi dan nyatakan cintamu pada Presdir Joseph. Dengan wajah cantik dan manisnya, serta sikapnya yang ramah, ditambah lagi dia adalah cinta pertama Joseph, membuat para pemuda kalangan atas bersedia untuk mendojohkan mereka. Ella tidak canggung sama sekali. Dia segera memilih lagu berbahasa Kanton, Angin Malam Berbisik di Hatiku. Semoga angin malam membawaku terbang, terbang ke dalam hatimu. Suara merdunya membuat semua orang terdiam. Saat Ariel tiba di depan pintu ruang karaoke, Ella baru saja selesai menyanyi. Sementara di dalam ruangan, orang-orang sedang membujuk Joseph, terutama suara sahabat baiknya, Bobby Sandero, terdengar sangat jelas. Joseph, kamu sudah menunggu Ella 3 tahun. Sekarang akhirnya dia kembali. Cepat nyatakan perasaanmu. Ella bahkan sudah menyatakan cintanya padamu lebih dulu. Ariel tertegung di tempat, meremas erat telapak tangannya. Kebetulan, saat itu pintu ruangan dibuka oleh seorang pria yang awalnya ingin pergi ke toilet. Tapi ketika melihat Ariel, pria itu terdiam. Nona Ariel? Semua orang yang sedang berkumpul di ruangan itu menoleh ke arah pintu. Sejenak, suasana di dalam ruangan itu menjadi hening. Ariel langsung melihat ke arah Joseph yang duduk di kursi utama. Matanya jernih, sama sekali tidak mabuk. Dia tahu dia telah ditipu oleh Ella. Ketika Joseph melihat Ariel, matanya tiba-tiba menyipit. Sementara teman-teman yang lain, termasuk Bobby yang baru saja mengusulkan agar Joseph menerima pengakuan cinta dari Ella, terlihat sangat canggung.
Seharusnya Ariel tidak datang. Nona Ariel, jangan salah paham. Bobby hanya bercanda. Aku dan Joseph sekarang hanya teman biasa. Ella yang pertama kali memecahkan keheningan. Sebelum Ariel bisa menjawab, Joseph bangkit dengan tidak sabar. Tidak perlu jelaskan apa-apa padanya. Setelah itu, Joseph langsung mendekati Ariel. Untuk apa kamu ke sini? Aku pikir kamu mabuk, jadi datang menjemputmu pulang. Jawab Ariel dengan jujur. Joseph tersenyum dingin. Sepertinya semua yang aku katakan padamu hari ini, tidak ada satupun yang kamu ingat. Dia merendahkan suaranya dan bertanya balik dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Apa kamu merasa semua orang di sini sudah lupa kalau aku ditipu dalam pernikahan 3 tahun yang lalu? Jadi kamu datang ke sini mau mengingatkan mereka? Ariel terkejut. Tatapan Joseph menjadi dingin. Jangan cari perhatian. Kamu begini hanya akan membuatku semakin membencimu. Setelah mengatakan itu, dia pun pergi meninggalkan Ariel. Melihat punggung tegangnya, Ariel terdiam lama, tidak mampu berpikir jernih. Sepertinya hari ini adalah hari di mana Joseph berbicara paling banyak dengannya, sekaligus hari di mana dirinya paling menyakitinya. Melihat Ariel yang ditinggalkan itu, para pemuda kaya di ruang VIP itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan terhadapnya. Bobby bahkan tidak ragu, berkata pada Ella, "Ella, kamu terlalu baik. Tidak ada yang perlu dijelaskan dalam hal ini. Kalau bukan karena Ariel menipunya dalam pernikahan, Joseph tentu akan menikahimu. Kamu jadi tidak perlu pergi jauh ke luar negeri dan hidup begitu sulit." Telinga Ariel mendengung, tapi dia mendengarnya semua dengan jelas. Dirinya tentu lebih jelas daripada siapapun. Joseph dia tidak akan menikahi Ella yang tidak memiliki latar belakang keluarga apapun. Dan Ella pun tahu hal ini. Itulah sebabnya dia dengan tegas memilih untuk berpisah dan pergi ke luar negeri. Tapi pada akhirnya, kenapa malah ia yang disalahkan? Ariel kembali ke Villa Dolphin. Seperti biasa, gelap dan sunyi. Bagaimana kondisinya saat dia pergi, begitulah keadaannya saat dia pulang. Joseph belum pulang. Ariel berdiri di depan pintu sambil memegang payung, merasa dikelilingi oleh kegelapan. Dia tidak tiba-tiba ingin masuk ke rumah yang selalu hanya dihuninya olehnya sendiri. Dia pun duduk di gazebo, menghirup angin dingin, memandang hujan dingin dan menyedihkan. Entah sudah berapa lama, sebuah sosok anggun muncul di hadapannya. Itu Ella. Dia berdandan rapi, mengenakan sepatu hak tinggi, dan duduk di sampingnya. Malam ini sangat dingin. Bagaimana rasanya dicemooh oleh Joseph setelah datang mencarinya di tengah malam? Ariel tidak menjawab. Ella tidak peduli dan terus bicara. Tahu kamu, awalnya aku sangat iri padamu. Punya latar belakang keluarga yang baik, ayah yang menyayangimu, hidup tanpa kekhawatiran seumur hidup. Tapi sekarang aku malah kasihankan padamu. Kasihan karena kamu yang sudah diam-diam menyukai Joseph selama belasan tahun, tapi dia sama sekali tidak membalas cintamu.